Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Salam Pramuka. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Susito. Bagi yang baru menemukan channel ini, kakak harap kalian tekan tombol subscribe-nya. Oke? Nah, dan bisa di like serta share ya, agar channel ini bisa lebih berkembang. Dan bagi yang belum subscribe, maka harap kalian tekan tombol subscribe-nya juga, karena satu subscribe sangat berarti bagi kakak. Baik adik-adik, kali ini kakak akan menjelaskan satu buah materi kepramukaan. Simak videonya sampai selesai ya, jangan di skip agar kalian paham materinya. Tanda pengenal gerakan pramuka oleh Kak Susito. Pengertian tanda pengenal gerakan pramuka adalah tanda yang dikenakan pada pakaian seragam pramuka yang dapat memperlihatkan atau menunjukkan identitas seorang anggota pramuka, baik identitas diri, satuan, kemampuan, tanggung jawab, daerah asal, wilayah tugas, kecakapannya, hingga tanda penghargaan yang dimilikinya. Tujuan tanda pengenal gerakan pramuka. Adapun tujuan tanda pengenal gerakan pramuka sebagai berikut. Pemakaian dan pemberian tanda pengenal berdasarkan PP SKI nomor OSS _Warnas _1982. Bentuk, ukuran, warna, dan persyaratan untuk menerima tanda pengenal gerakan pramuka diatur dalam PP tersendiri. Penggunaan tanda pengenal gerakan pramuka dimaksudkan untuk mengenalkan diri seorang anggota gerakan pramuka, satuan, kemampuan, tempat asal, wilayah tugas, jabatan, dan kecakapannya. Fungsi penggunaan tanda pengenal gerakan pramuka. Fungsi tanda pengenal gerakan pramuka antara lain sebagai motivasi pendidikan agar memberi dorongan, semangat, dan gairah para anggota pramuka agar mereka berusaha meningkatkan kemampuan, karya pribadi, dan kehormatannya. 2. Sebagai alat pengenal seorang pramuka, satuan, tingkat, kecakapan, jabatan, tempat atau wilayah tugasnya. 3. Sebagai tanda-tanda pengesahan dan pengakuan atas keanggotaan, tingkat kecakapan, serta pemberian tanggung jawab, hak, dan kewajiban kepada seorang anggota gerakan pramuka. Sebagai tanda penghargaan kepada seorang atas prestasi dan tindakannya, agar yang bersangkutan selalu menjaga dan memelihara nama baik pribadi dan organisasinya. Bertujuan sesuai dengan macam tanda pengenal tersebut, yaitu sebagai berikut. Memotivasi seorang pramuka untuk menggunakan haknya dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Mendorong semangat seorang anggota pramuka untuk meningkatkan kemampuan, kecakapan, dan karyanya menurut ketentuan yang ada sesuai dengan golongan usianya. Mendorong semangat anggota pramuka untuk bersungguh-sungguh menjalankan atau melaksanakan isi janji dan ketentuan moral yang berbentuk satya dan dharma pramuka, serta mengamalkan pengetahuan dan kecakapannya sesuai tanda yang dipakainya. Menanamkan rasa atau ikatan persaudaraan di kalangan anggota gerakan pramuka pada khususnya dan anggota gerakan pramuka sedunia pada umumnya. Menanamkan kesadaran ikut memiliki, memelihara, dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri, satuan organisasinya, serta ikut mencapai tujuan atau cita-citanya. Menanamkan kebanggaan dan
percaya pada diri sendiri, serta mengembangkan daya kepemimpinannya. Macam-macam tanda pengenal. Tanda pengenal gerakan pramuka digolongkan menjadi 5 kelompok, yaitu tanda umum, tanda satuan, tanda jabatan, tanda kecakapan, dan tanda kehormatan. Kita ulas yang pertama, A. Tanda umum. Tanda umum adalah tanda yang biasa digunakan secara umum oleh semua anggota gerakan pramuka yang telah dilantik. Tanda pengenal yang termasuk tanda umum yaitu tanda pada tutup kepala. Nah, ini ya. Setangan leher, ya, duduk. Tanda pelantikan yang biasanya ada di sini. Nah, ini kalau punya kakak. Tanda harian. Nah, tanda harian itu ini tanda harian, ya. Ini. Dan tanda kepramukaan sedunia. Sedunia itu Nelly ini ya. Tanda satuan. Tanda satuan adalah tanda yang menunjukkan satuan tempat atau lokasi tempat tinggal pemakainya. Tanda pengenal yang termasuk tanda satuan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tanda barung, tanda regu, tanda sangga bagi penegak, dan tanda satuan terkecil lainnya. Tanda gugus depan, kuartir, dan majelis pembimbing. Tanda krida dan tanda satuan karya, rencana daerah, dan tanda wilayah. Tanda satuan pramuka luar biasa. Tanda satuan dalam gerakan pramuka dikelompokkan dalam 5 bagian, yaitu rencana wilayah, peta wilayah, pita nomor, tanda satuan terkecil, dan tanda satuan karya. Nah, adik bisa melihat di sebelah kakak ini ada gambar pemasangan tanda pengenal pramuka putra yang pertama ya, yang atas itu mulai dari sebelah kanan itu ada siaga ya, bajunya ada pelipit coklatnya ya. Terus ada yang tengah itu untuk penggalang, jadi pemakaiannya seperti itu sudah ditunjukkan. Dan yang sebelah paling kiri itu adalah penegak ya. Untuk penggalang dan penegak ada sebagian sekolahan yang memakai celana panjang, dan ada beberapa sekolah yang masih menggunakan celana pendek. Itu terserah, tergantung sekolahnya masing-masing, tidak masalah ya. Di pemasangannya seperti itu. Yang bajunya masih salah silakan dikoreksi dan dibenarkan menurut gambar. Oke ya, yang atas dan yang bawah pemasangan tanda pengenal pramuka putri. Yang paling kanan ada untuk siaga cewek ya, topinya masih pakai topi kayak topi sekolah tapi khusus pramuka. Terus tanda-tandanya silahkan dilihat, untuk penempelannya hampir sama ya. Hanya untuk leli dan tunas itu dikerah baju tetap bisa dikerah ya. Dan untuk yang tengah itu untuk penggalang, jadi topinya sudah beda, topinya kayak topi koboi. Dan yang terakhir adalah penegak ya, baju penegak dan penggalang beda ya, untuk putri beda, tapi untuk yang putra itu sama. Jadi baju penggalang putri itu masih dimasukkan ya, untuk siaga dikeluarkan untuk putra dan putri, tapi untuk penegak putri bajunya dikeluarkan lagi ya. Kalian bisa lihat di situ ya, baik pakai celana ataupun pakai rok tetap dikeluarkan. Bagi penegak, jadi bagi penghalang tetap dimasukkan. Tanda jabatan. Tanda jabatan adalah tanda yang menunjukkan jabatan dan tanggung jawab yang disandang dalam lingkungan gerakan pramuka. Penggunaan tanda jabatan berdasarkan Surat Keputusan nomor
tahun 1988. Tanda jabatan ditempatkan pada saku kanan ya, di sini. Seragam pramuka putra dan di dada kiri. Di dada kiri kira-kira di tempat yang sama pada baju seragam pramuka putri ya. Di sebelahnya itu ada gambar tanda jabatan ya, untuk pembina penggalang, mabikus, pembina penegak, dewan ambalan, dewan kerja ranting, dan andalan ranting. Tujuan tanda jabatan. Tanda jabatan ini mempunyai tujuan sebagai berikut: mendorong anggota gerakan pramuka untuk menggunakan haknya dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, memberi gairah dan semangat bekerja kepada anggota gerakan pramuka, serta meningkatkan pengetahuan, kecakapan, kemampuan, dan haknya sesuai dengan jabatan yang dipegangnya, memberi kebanggaan kepada pemakainya sehingga mendorong untuk mengembangkan jiwa kepemimpinannya. Jadi tanda-tanda yang terpasang di anggota pramuka ya, itu banyak sekali. Seperti halnya dengan TNI, itu ngambilnya nggak syukur beli di mana nanti tempel, enggak. Itu ada tata cara pengambilannya. Tanda kecakapan. Tanda kecakapan adalah tanda yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, sikap dan usaha seorang pramuka dalam bidang tertentu sesuai dengan golongan usianya. Tanda pengenal yang termasuk tanda kecakapan terdiri dari tanda kecakapan umum, tanda kecakapan khusus, dan tanda kecakapan Garuda. Penggunaan tanda kecakapan umum berdasarkan Surat Keputusan nomor 82 tahun 1988. Sedangkan penggunaan tanda kecakapan khusus berdasarkan Surat Keputusan nomor 132 1979. Tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum meliputi untuk pramuka siaga, tingkat mula, bantu, dan tata. Untuk pramuka penggalang, tingkat ramu, rakit, dan terap ya. Itu ada gambarnya yang hijau, satu strip itu bagi yang tingkat mula, dan 2 strip bagi siaga bantu, dan yang 3 strip itu bagi siaga tata. Dan bawahnya yang merah, 1 strip bagi penggalang ramu, 2 strip ada penggalang rakit, dan 3 strip ada penggalang terap. Dan pemasangannya ada di lengan sebelah kiri ya. Jadi di bawahnya regu itu nanti, atau di bawahnya barung kalau siaga, kalau penggalang ada di bawahnya tanda regu, dan kalau penegak ada di bawah tanda bukan berada di sini. Kalau penegak ada di sini nantinya ya. Untuk pramuka penegak ada tingkat bantara dan laksana ya. Di sebelahnya itu ada dijelaskan ya, untuk tanda kecakapan umum penegak bantara atau TKU penegak bantara, dan sebelahnya lagi ada TKU penegak laksana. Untuk pramuka pandega, tingkat pandega ya, hanya 1 saja, tidak ada tingkatan yang lainnya. Untuk pandeganya cuma 1, warna coklat. Dan untuk pembina pramuka tingkat mahir dasar dan lanjutan. Tanda kecakapan khusus atau TKK. Nah, tanda kecakapan khusus meliputi untuk pramuka siaga itu tidak ada ya, tidak ada tingkatan. Untuk pramuka penggalang ada tingkat purwa, tingkat madya, dan utama. Untuk pramuka penegak
ada tingkat purwa, madya, dan utama. Untuk pramuka pandega sama tingkat purwa, madya, dan utama. Untuk instruktur muda dan instruktur dewasa itu ada sendiri, dan untuk pembina pramuka tingkat dasar dan lanjutan juga ada sendiri. Jadi untuk pramuka penggalang tingkat purwa itu bulat ya, di gambarnya itu bulat, dan warna dasar atau pinggirnya itu merah. Untuk madya itu kotak, pinggiran merah, garis tepinya merah ya. Dan untuk yang utama itu ada segi 5 ya. Segi 5 itu nanti ada gambarnya, bukan hanya bulatan seperti yang pada gambar itu, enggak, ada gambarnya sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuannya. Dan untuk penegak ada bulat, tingkat purwa, garis tepi kuning, dan madya, kotak, garis tepi kuning, dan utama sama garis tepi kuning, segi 5. Tanda kehormatan. Tanda kehormatan adalah tanda yang menunjukkan jasa atau penghargaan yang diberikan kepada seseorang atas jasa, dharma bakti, dan lain-lainnya yang dianggap cukup bermutu dan berguna bagi gerakan pramuka. Gerakan kepramukaan sedunia, masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia. Penggunaannya berdasarkan skip atau surat keputusan nomor 090 garis miring 1983 ya. Tanda pengenal untuk peserta didik. Tanda penghargaan gerakan pramuka untuk peserta didik yaitu tanda penghargaan termasuk tanda ikut serta bakti gotong royong, tanda ikut serta kegiatan, dan lain-lainnya. Ada bintang tahunan, ada lencana wiratama, dan ada lencana teladan. Di situ ada gambar ya. Yang paling atas itu warna hijau tingkat siaga, dan merah penggalang, kuning penegak, dan coklat pandega. Di situ juga ada hanya gambar bintang, itu 1 tahun, pengabdian 1 tahun ya. Terus yang tengah itu ada nomornya 2, berarti 2 tahun, dan yang paling tinggi adalah 3 tahun pengabdian ya. Jadi tidak hanya pengabdian saja, tapi mempunyai jasa atau penghargaan kepada gudegnya masing-masing. Dan yang bawah itu ada lencana wiratama ya. Ada penghargaan lencana wiratama. Kalau kalian bisa mendapatkannya itu bagus sekali. Bagaimana caranya? Jadi silakan menghubungi pembinanya masing-masing bagaimana untuk mendapatkan lencana wiratama. Jadi tidak mudah untuk mendapatkan lencana wiratama itu. Tanda pengenal orang dewasa. Tanda penghargaan gerakan pramuka untuk orang dewasa yaitu 1 bintang tahunan, ada lencana pancawarsa, lencana wiratama, lencana jasa, dan dharma bakti, melati, tunas kencana, dan lain sebagainya. Tanda pengenal yang termasuk tanda jasa atau penghargaan dari badan di luar gerakan pramuka, seperti dari organisasi kepramukaan maupun badan lainnya, baik itu dari dalam atau dari luar negeri, sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka, serta peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia yang berlaku dan perundang-undangan pemerintah negara lain. Nah, di situ ada contoh gambarnya lencana pancawarsa ya. Seperti itu. Nanti kamu kalau menginjak menjadi pembina, raih gitu ya, berlomba-lomba.
Demikian adik-adik materi dari kakak. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, like, serta komen. Dan bila berkenan silakan untuk di-share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.